Assalamualaikum. Halo Rek. Jumpa lagi sama aku Macan, Malva cantik, presenter Mugarum. Aku sekarang lebih kelihatan cantik nggak? Yo ilah pastinya, presenter Mugaru. Nah, buat kamu nih yang pengen sekolah di Mugaru, cepetan daftar. Kenapa sih kok harus cepet-cepet? Ya iyalah, karena di bulan Agustus sampai November ada diskon 4 juta rupiah. Emang banyak ya 4 juta rupiah itu? Loh, yo apa Rek? Yo akeh lah. Petang juta isok kayak tuku HP kayak HP ku. Loh, makanya cepetan daftar. Sat wat ojo rewel. Aku Macan, presenter Mugaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mel, kamu ngapain Mel? Hehe, lagi ngelain Mugaru Pak. Kamu pengen dapat nilai berapa? 100 Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling mantap di dunia. Nah, kali ini saya sudah ditemani sama seorang siswi. Nah, ini harus diperkenalkan dulu ya. Ini namanya Kristina. Kristiana atau Kristina? Kristiana. Nama lengkapmu itu siapa? Kristiana Lutfianisa. Kristiana Lutfianisa. Oke. Nah, dia ini guys, ini adalah siswi kelas 9. Tepatnya itu kelas 9C SMP Muhammadiyah 3 Waru. Nah, kenapa saya harus bincang-bincang ini sama Kristiana ini? Karena Kristiana ini unik. Bener ya? Ini unik. Jadi setiap pagi itu kan di SMP Muhammadiyah 3 Waru ini kan ada pembiasaan apel pagi. Nah, Kristiana itu selalu yang nomor 1 sampai di lapangan. Nah, Kris, bisa kamu ceritakan, Kris, kenapa, apa alasanmu kamu melakukan seperti itu? Jadi ayah saya tuh pernah bilang Pak ke saya, kamu tuh harus disiplin, karena disiplin itu nomor 1 dan penting banget. Tanpa disiplin kamu nggak akan sukses, walaupun kerja kerasmu seperti apapun, tanpa disiplin kamu nggak bisa sukses begitu. Oh iya, itu kata siapa? Ayah. Oh, kata ayahmu. Ayahmu ini apa? Seorang tentara? Enggak, ayah saya itu kerjanya visual merchandise. Jadi kerjanya itu di Mall Cahaya Department Store. Kerjanya bagian menghias manekin tuh loh Pak, sama menghias misalnya kalau ada perayaan Imlek, Idul Fitri itu ayah saya buat ornamen buat dihias di gantung-gantung gitu. Oh iya. Jadi pekerjaannya itu menghias gitu ya? Ya, dekorasi. Jadi mungkin bisa dikatakan ini apa namanya, pekerja seni atau apa gitu loh ya? Seni. Iya. Tapi bukan seniman yang seperti yang kita kenal misalnya gamelan dan lain sebagainya itu kan. Tapi apa namanya itu, orang seni lah. Oh, pasti orang seni. Iya. Oke. Dan uniknya ini kan Kristiana ini kan juga mungkin nuruni bakatnya mungkin. Bener? Iya, benar. Senengannya gambar guys. Jadi kalau di IG itu, kalau dia ini post ini ya, post lukisannya itu selalu Pak Nur like. Ya, presenter Mugaru itu kan yang pegang akunnya kan Pak Nur. Iya, saya tahu kok. Iya. Iya. Itu kamu itu setiap hari menggambar atau gimana, Kris? Jadi saya tuh punya target Pak, setiap minggu itu minimal menghasilkan 2 karya. Karena kalau menggambar nggak dilatih secara terus menerus itu bakalan itu Pak luntur gitu loh Pak. Oh. Jadi harus dilatih terus, konsisten ngelatih bakat saya gitu. Iya, kalau dilatih terus itu akan semakin bagus ya. Iya. Oke, mulai dari kelas berapa, Kris, kamu itu hobi menggambar seperti itu? Sejujurnya ya Pak, saya SD tuh kurang suka menggambar Pak. Bahkan gambar saya tuh dulu SD tuh jelek banget. Ayah saya pernah bilang kayak gitu. Jadi saya suka menggambar itu sejak itu Pak masuk Mugaru SD kelas 7. Saya udah mulai menemukan passion saya gitu. Oh iya. Terus ini siapa kalau di rumah yang membimbing kamu? Pernah nggak kamu diajari sama ayahmu? Ayahmu kan seniman kan ya? Iya. Pernah nggak diajari? Pernah. Biasanya, tapi ngajarinnya nggak kayak caranya gitu Pak. Ayah saya tuh kalau ngajarin itu dilihat doang. Misalnya kalau salah dibenerin, nggak langsung tekniknya gitu, enggak. Jadi dilihat dulu gitu.
Oh, dikomentari. Iya. Dikomentari. Dan kalau yang mengomentari ayahmu ya ada pantasnya, Chris ya. Iya. Karena apa? Ayahmu sendiri juga pinter gitu loh. Kecuali kalau yang mengomentari ini orang yang tidak bisa, gitu kan. Namanya komentar ngawur. Tapi kalau ayahmu ini, Pak Nur yakin komentarnya itu untuk membuat kamu ini semakin bagus gambarannya itu. Oke, Chris. Kemudian yang perlu Pak Nur tanyakan, alamat rumahmu itu di mana? Jadi alamat rumah saya itu Jalan Gajah Mada 5, RT 2 RW 10, Kompleks Angkatan Laut Sawat Ratap. Oh, Sawat Ratap. Ya. Sawat Ratap. Kalau temanmu di SMP Mugaru ini yang paling dekat siapa ya? Paling dekat rumahmu ini? Yang paling deket itu Akila, kelas 7A. Ya. Akila Satu gang. Ya. Oh, satu gang gitu. SD-nya sama juga? Iya sama. Dari SD? Kreatif Insan Robani. Kreatif Insan Robani, luar biasa. Jadi Pak Nur gini loh malan. Ketika kamu itu setiap hari Grace ke lapangan itu kan nomor satu ya, nomor satu dari dulu itu ini kok aneh gitu loh. Tapi kan mau wawancara ini kan belum sempat terus gitu loh. Nah ini makanya Pak Nur wawancarai. Nah selain menggambar, ini hobimu ini apa Grace? Selain menggambar, untuk mengisi waktu luang itu biasanya saya membaca ya Pak. Nah, Ya, saya suka membaca itu nurun ke ayah saya. Ayah saya tuh punya buku-buku banyak kayak buku-buku motivasi gitu. Kadang-kadang ayah saya nyuruh saya baca gitu. Ini bacaan biar kamu pinter. Terus ayah saya itu Pak membiasakan saya untuk membaca setiap hari minimal itu 5 lembar. Karena apa Pak? Membaca itu penting. Untuk melatih otak gitu loh Pak, biar nggak lemot gitu loh Pak. biar cepat, biar nggak nggak lola ya. Iya. Loadingnya lama muter-muter, mikir gak mari-mari kan gitu. Iya. Bener. Ibarat kata ini Grace, kalau otak itu sering dipakai untuk membaca ya, kita sering baca gitu ya. Otak itu seakan-akan tuh serasa diasah. Ibarat pisau tuh selalu diasah. Jadi tajam otak itu. Ya betul. Gitu loh. Dan ini bukan guys, bukan bukan bohong-bohongan Kristiana tadi. Tadi siang Pak Nur lihat kamu membaca di perpus ya. Ya benar. dia ini memang unik. Temannya lo nggak tahu kemana. Ini kok ke perpus dan baca. Kamu tadi baca buku apa, Kris? Jadi saya tadi Pak baca buku tentang teknologi, sains dan masyarakat. Jadi saya di perpus itu suka baca buku tentang sains dan ilmu pengetahuan alam kayak pokoknya IPA dan turunannya lah kayak astronomi, biologi, terus antropologi, botani gitu Pak. Saya suka baca yang gitu-gitu, sains pokoknya. Oke, jadi kamu itu kalau membaca itu merasa senang, merasa terhibur. Iya. Iya, memang hiburanmu itu membaca itu. Iya, kayak serasa otak saya tuh kayak keliling gitu loh Pak. Seru. Oh iya. Dan ini Chris, kamu itu suka main game nggak? Pak, jangankan main game Pak, HP saya tuh masih berdua sama ibu saya. Kenapa Pak? Saya tuh nggak dibolehin pegang HP sendiri. Kenapa? Karena ayah saya itu berpendapat bahwa HP itu Pak lebih banyak negatifnya kalau buat remaja seusia kita kan. Remaja itu masih labil ya Pak ya, takutnya nanti kalau dipakai HP sendiri itu buka-buka situs yang nggak benar, jadi belajarnya terganggu gitu loh Pak. Oh iya, jadi kamu ini HP-nya ini masih berdua sama mamamu? Iya. Kamu manggilnya mama atau ibu sih? Karena kalau di sini mama. Iya. Manggilnya ya. Kalau di rumah? Ibu. Oh ibu. Biar keren gitu loh Pak. Oh iya, biar keren, biar gaul-gaul gitu. Berarti pastikan kamu itu tidak pernah main game. Iya benar. Dan tidak bisa main game. Enggak. Nah, ini kamu punya kesamaan sama Pak Nur. Oh. Pak Nur ini ya, walaupun HP-nya ya lumayan bagus lah ya, tapi nggak ada gamenya sama sekali. Pak Nur nggak bisa main game. Game apapun Pak Nur nggak bisa. Itu karena apa? Ya karena memang nggak tertarik. Kalau membaca, kalau menulis itu Pak Nur masih tertarik, dan hiburannya itu memang itu Pak Nur itu gitu loh. Ya. Oke, Chris, kamu itu berapa bersaudara? Saya anak tunggal. Anak tunggal? Iya. Wow, berarti kamu ini dimanja nggak sih? Enggak dong Pak, enggak. Justru saya jadi anak tunggal ini harus benar-benar berusaha untuk membanggakan orang tua. Kan saya
tunggal Pak, nggak ada saudara lagi. Jadi saya satu-satunya harapan keluarga gitu. Iya, siapa lagi kalau bukan kamu kan? Iya benar. Nah, itu. Kalau ini, kamu kan HP-nya kan masih berdua kan? Iya. Ini kamu itu merasa sedih nggak sih, Kris? Ketika teman-temanmu ini kan banyak yang bawa HP ya, banyak yang main HP. Terus kamu ini kan berdua sama mamamu gitu kan. Kamu itu merasa tersiksa, merasa gimana? Merasa sedih atau enggak? Enggak sama sekali kok Pak, biasa aja Pak. Sama sekali. Enggak. Oh, iya. Tapi ini Pak, imbasnya saya kalau ke sekolah misalnya ada kerja kelompok yang membutuhkan HP, saya harus berdua sama teman saya sebangku gitu. Tapi nggak apa-apa. Oh iya, temanmu siapa itu yang sebangku ini? Teman sebangku saya tuh Mutiara. Mutiara. Iya. Dan dia baik ya? Dia baik Pak ya. Baik. Oh, luar biasa. Jadi, Kris, kalau Parung lihat kamu ya, kamu ini pendiam. Ya. Nah, ini harus Parung tanyakan ini. Kamu itu sebenarnya pendiam atau gimana sih anaknya ini? Kalau Parung lihat kan, loh, ini pendiam gitu loh. Kamu sebenarnya pendiam atau enggak sih? Sebenarnya saya itu Pak, kepribadian saya tuh introvert, saya pendiam. Jadi saya kalau disuruh ngomong panjang kayak gini, kalau nggak bener-bener ada keperluan tuh saya diem gitu, males ngomong gitu Pak, gitu. Iya. Jadi kamu itu malas ngomong. Iya males. Dalam pikiranmu gimana sih, Kris? Kamu kok sampai malas ngomong itu gimana sih? Ya, Tapi kalau sama yang akrab kan nggak malas ya, kan? ya. Ngomong terus kan? Gini Pak, kalau orang introvert Ya. itu pikirannya itu rame Pak, rame. Pikirannya rame. Iya, sama ide-ide, gagasan-gagasan. Jadi kalau kita ngomong itu kayak risih Pak, apalagi di tempat-tempat rame itu kayak terganggu. Udah dalamnya rame, luar rame, jadi kayak terganggu, nggak enak. Makanya saya itu setiap istirahat kalau udah makan tuh selalu ke perpus mencari ketenangan gitu loh Pak, sambil baca, sambil nambah ilmu gitu. Oh iya. Berarti di dalam pikirannya ini rame karena banyak masukan lah. Kalau seperti kamu ini kan banyak yang kamu baca kan, lebih suka baca. Berarti tapi di luarnya sepi kelihatannya. Tapi sebenarnya berpikir gitu loh. Iya benar. Berpikir. Dan ini kalau misalnya ya Kris, kamu ini disuruh milih. Kamu dibelikan HP yang bagus. Nah, dibelikan HP yang bagus, harganya 10 juta lah gitu kan. Sama dibelikan buku. Nah, belikan buku bacaan yang menjadi kesukaanmu. Kamu pilih mana? Saya sih milih, ini jujur ya. Iya. Saya milih buku karena buku itu investasi masa depan Pak. Wah, luar biasa iki. Kaget, Pak, ini gak nyangka loh. Kamu itu kan diem kan gitu kan ya. Gak ada suarane, tapi wah, luar biasa. Buku itu adalah investasi masa depan. Lanjutkan, Kris. Jadi gini Pak, buku itu membuat kita berpengetahuan luas. Jadi kalau kita tahu nih Pak ya, satu-satunya hal yang membuat manusia tetap hidup sampai sekarang itu karena punya pengetahuan ya. Misalnya kita lihat ya, manusia zaman dulu itu tetap hidup karena dia itu punya pengetahuan untuk mencari makan, untuk bereproduksi agar keturunannya tetap berlanjut, untuk bertahan hidup, untuk membuat rumah dan lain sebagainya. Jadi kita itu hidup di dunia itu butuh ilmu Pak. Tanpa ilmu kita nggak bisa hidup gitu. Iya, dan sangat penting loh ya. Dan sekarang ini kan jarang, Kris, ada orang yang suka baca, itu jarang gitu loh ya. Mungkin kalau baca ya baca chat-chatan WA gitu kan. Dan itu kan mungkin banyak yang chat sampah gitu loh ya. Kalau buku itu kan pasti ilmiah, yang mengarang pun juga bukan orang sembarangan. Masa buku setebal ini yang ngarang itu kan ngawur kan juga mungkin kan. Pasti ilmiah kan. Gitu. Pelajaran apa yang paling kamu sukai, Kris? Gini Pak, kan kita kan sekolah di sekolah formal nih Pak, jadi kita tuh diharuskan untuk menyukai semua pelajaran Pak gitu. Jadi saya ya suka semua pelajaran, cuman ada beberapa yang saya suka banget gitu loh Pak. Saya tuh paling suka pelajaran IPA, IPS, ya IPA sama IPS karena IPA itu kan tentang pengetahuan alam ya. Saya itu suka yang hal-hal yang berbau pengetahuan alam. Terus IPS tuh kayak
ada sejarahnya. Jadi saya tuh suka belajar sejarah karena sejarah itu asik, membuat kita tuh keliling ke masa lalu gitu, Pak. Oh, iya. Kalau IPS? IPS itu keren, Pak. Soalnya IPS itu mengajarkan tentang sosial, terus cara berhubungan yang baik dengan manusia. Habis itu ada sejarahnya juga. Jadi saya suka, itu bagus. Oh, iya. Luar biasa gitu. Kalau matematika nggak senang? Matematika? Matematika saya suka tergantung babnya ya. Sebenarnya saya suka ngitung. Saya kalau sama matematika sama fisika itu lebih suka fisika, karena fisika itu hitung-hitungannya tuh nggak bikin jenuh karena ada unsur-unsur alamnya gitu loh, Pak. Gitu. Oh, iya. Chris, kamu itu cita-citamu itu jadi apa sih aslinya? Saya cita-citanya tuh jadi entrepreneur atau pengusaha. Karena kalau kita lihat nih, Pak, zaman sekarang ini kan cari kerja susah kan, Pak, ya kan? Bahkan saya lihat itu, Pak, katanya enggak sih, ayah saya pernah cerita zaman sekarang itu banyak ya sarjana tuh nganggur, Pak, karena nggak dapat kerja. Makanya saya tuh dalam diri saya tuh pengen jadi pengusaha. Jadi selain jadi pengusaha itu kita bisa nolong orang lain untuk ngasih lapangan pekerjaan. Kita tuh juga itu namanya kita tuh bisa berinovasi gitu loh, Pak. Nggak kerja tuh nggak ikut orang gitu. Jadi kita bisa bebas jadi bosnya gitu. Oh, iya. Jadi walaupun usaha kita kecil-kecilan tetap kita bosnya, Chris. Iya, benar. Iya. Dan itu yang mungkin yang jarang dimiliki, jiwa entrepreneur itu jarang dimiliki oleh orang-orang sekarang. Orang-orang sekarang ini kan sekolah tinggi-tinggi, nanti mau kerja di mana. Nah, kalau dia ngelamar kerja, berarti dia bukan bosnya kan? Iya, masih benar. ngelamar. Iya, jadi iya. pekerja kan. Seperti itu. Chris, kamu lebih dekat ke ayahmu atau ke ibumu? Saya lebih dekat ke ibu sih, karena ayah kan kerja ya, yang di rumah selalu ibu ya. Jadi saya kalau cerita curhat atau minta masukan tuh seringnya ke ibu. Oh, iya. Dan ibumu ini kamu itu merasa beliaunya ini ibu sekaligus teman begitu? Iya, sahabat benar. Sahabat. Dan kamu apa-apa cerita ke ibumu? Iya, benar. Iya, benar ya? Iya. Oh, iya. Kalau di rumah, Chris, ini kan HP-nya kan buat berdua gitu. Iya. Berarti komunikasimu tuh lancar ya sama ibumu ya? Iya, justru kalau sama keluarga gitu, keluarga deket kayak ayah kayak ibu tuh komunikasi tuh ya kayak gini nih, Pak, ngomong terus, nggak kayak ya yang lainnya teman-teman. Iya, enggak. Iya. Jadi ayah saya kalau di rumah tuh itu, Pak, berusaha untuk menjalin komunikasi dengan keluarganya, dengan ibu saya, dengan saya. Jadi kalau di rumah itu HP itu udah tergeletak, Pak, nggak boleh megang HP gitu. Oh, iya. Jadi keharmonisan keluarga itu nomor satu daripada HP gitu. Wes, luar biasa. Chris, jujur ya. Pak Nur itu banyak inspirasi dari kamu ini, Chris. Ya, buku itu adalah investasi masa depan yang pertama. Yang kedua, keluarga adalah keharmonisan keluarga itu lebih penting daripada HP. Nah, keharmonisan keluarga itu lebih penting daripada HP. Wah, luar biasa. Ini luar biasa loh, Chris. Luar biasa, nggak nyangka loh. Orang sediem kamu loh, Chris. Iya. Pak Nur kira itu kamu tuh diem gimana gitu. Tapi ini kalau nggak wawancara hari ini, Chris, ini nggak mungkin Pak Nur itu tahu. Wes, luar biasa. Oh ya, Pak, gini, Pak. Nah. Jadi saya dari dulu itu udah nunggu momen-momen kayak gini, Pak, diwawancarai Pak Nur gitu, Pak. Oh, jadi iya, bener. saya keluarin semua yang ada di otak saya itu, saya keluarin semua hari ini. Iya, beneran, Pak. Oh, iya. Kamu pernah nggak sih ngeliat anak-anak presenter podcast itu? Pernah sih, mereka keren, Pak. Maksudnya mereka bisa ngomong dengan lancar gitu loh, Pak. Kayak terlatih gitu, udah keren lah pokoknya. Oh, sebentar. Mbak. Nak nyenggol gagal ya. Nah, ini kan ada anak-anak yang ini. Kita ini kan di kantin ya. Iya. Dan ini banyak anak-anak yang kegiatan di sini. Wah, luar Biar biasa. rame, Pak. Iya. Kamu itu sebenarnya pengen podcast itu sebenarnya, Chris? Iya.
Oh, Iya, benar. kamu sering lihat ini kontennya Mugaru? Sering ya. Oh iya. Dan Pak Nur ini sebenarnya itu mencari loh, Chris, mencari anak-anak yang memang punya kelebihan gitu loh. Dan salah satunya ini kamu gitu loh ya. Oh, Kamu ini luar alhamdulillah. biasa. Kemarin guys, Kristiana ini dapat hadiah Al-Qur'an ya. Karena orang pertama, siswa pertama kali yang datang ke lapangan setiap hari, dan itu tanpa paksaan, tanpa apa namanya ya, istilahnya tanpa ancaman dan lain sebagainya. Dia udah sukarela. Nah, kalau pendidikan agama, Chris, ini di keluargamu ini seperti apa, Chris? Misalnya kamu ini waktunya sholat, kamu nggak sholat misalnya, pernah nggak seperti itu? Terus dimarahi begitu? Enggak dong Pak. Nah. Sholat itu kan nomor satu. Jadi ayah saya tuh itu Pak kayak membangun kebiasaan buat keluarganya itu loh Pak. Ya. Jadi gini Pak, waktunya sholat itu kalau misalnya saya sholatnya nggak tepat waktu itu dimarahin Pak. Walaupun karena saya belajar tetap dimarahin karena sholat itu nggak ada duanya Pak. Pokoknya tetap nomor satu tuh sholat. Terus gini Pak, ayah saya tuh membiasakan setiap subuh itu selalu ngaji semuanya Pak. Ayah saya, ibu saya tuh setiap subuh tuh pokoknya harus ngaji pokoknya. Walaupun satu lembar itu pokoknya harus ngaji setiap hari. Jadi jangan biarkan hari-harimu tuh berlalu tanpa Al-Qur'an gitu. Wes, luar biasa. Ini lu ada lagi, Chris. Jangan biarkan hari-harimu tuh berlalu tanpa Al-Qur'an. Nah, ini kan waduh, ini luar biasa. Ini Pak Nuril banyak ini, apa namanya itu? Banyak terinspirasi sama kamu ini. Iya. Dan ini ya, kalau subuh itu bangun semua gitu, Chris. Iya. Kamu dibangunkan atau bangun sendiri? Saya itu ya Pak, saya masih dibangunkan Pak, jujur aja ya. Iya, masih dibangunkan ya. Tetapi Iya. kan bangun kan? Iya. Kadang-kadang itu ada loh, Chris, ada orang tua itu yang anaknya nggak bangun itu juga nggak dibangunkan. Iya, itu salah, itu nggak boleh kayak gitu. Iya, nggak boleh. Bahkan jangankan membangunkan anaknya, Sholat aja enggak ya? sholat aja enggak. Iya. Jadi kedua-duanya ini sama-sama nggak sholat. Ini parah ini. Iya, parah. Oke, Chris, kalau misalnya kamu nanti jadi orang sukses ya, jadi pengusaha. Pengen jadi pengusaha apa sih, Chris, kamu? Saya ini mau jadi pengusaha kuliner ya Pak ya, karena Iya. melihat itu ya Pak ya, melihat fenomena di masyarakat itu gini loh Pak, manusia itu kan nggak bisa hidup tanpa makanan kan Pak ya. Jadi saya mau jadi pengusaha kuliner karena usaha kuliner tuh nggak ada matinya Pak gitu. Jadi setiap orang butuh makan pastinya gitulah. Iya, wah luar biasa. Ini inspirasi lagi nih. Jadi setiap orang guys itu kan butuh makan, tidak bisa hidup tanpa makanan. Makanya Kristiana ini punya cita-cita bisnis di bidang kuliner. Dan Iya. bidang kuliner ini waduh, nek dituruti kan ontek ya, Chris ya. Iya benar banget. Yang namanya makanan itu, makanan kecil sampai makanan besar, ringan sampai berat itu wis nggak terhitung jumlahnya, seperti itu. Chris, misalnya kamu nanti itu jadi pengusaha makanan, gitu kan, Iya. kuliner, dan sukses. Kamu punya cita-cita apa? Kalau saya jadi pengusaha kuliner dan sukses, saya mau itu Pak, saya mau mengundang anak-anak yatim untuk ke restoran saya untuk makan-makan bersama sepuasnya. Oh gitu. Itu tiap apa itu? Tiap hari Jumat kan Pak, kan Jumat kan berkah Pak, gitu. Oh, Jumat berkah. Iya. Itu berarti anak-anak yang kurang mampu gitu kan. Iya. Boleh ke ke apa namanya, ke rumah makan atau ke restoranmu Iya. gitu kan. Dan Gratis. makan sepuasnya gratis ya. Nah, Iya. ini Pak Nur ini Pak Nur yang paling penting ini. Iya. Pak Nur akan masuk ke restoranmu nanti. Iya Dan Pak, makan kalau gratis gitu. kalau guru saya gratisin Pak, iya. Oke, luar biasa. Oke. Chris, ini kalau kita lanjutkan, ini kayaknya panjang, Chris. Iya, panjang Dan nanti banget. kita akan podcast lagi ya. Sesi Ini- kedua. Iya, ini bukan pertama dan yang terakhir ini, Chris. Iya. Kita akan membahas tentang hal-hal yang istilahnya ada temanya lah. Kalau Ada kita temanya kan Pak. harus ada temanya Kalau gitu bisa ya. temanya yang berat Oh iya. biar kelihatan gitu loh Pak, pinternya gitu. Oh iya. Lah nek kur bahas makanan ngono. Iya Pak, receh Pak. Oke, nanti Pak Nur kasih tema dan kamu siap-siap ya. Iya. Oke guys. Jadi ini podcast pertama ya, dan pastinya bukan yang terakhir. Pak Nur sama Kristiana, siswa yang sangat inspiratif dan luar biasa. Menurut Pak Nur luar biasa. Beberapa perkataannya, beberapa kalimat yang dia sampaikan tadi itu
begitu menginspirasi Pak Nur dan tentunya kalian semuanya. Dan kita akan jumpa lagi di sesi kedua bersama Kristiana. Akhirnya saya Pak Nur dan Saya Kristiana. mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.